Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita kembali lagi ada di hari Selasa ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah dan kesempatan lagi kami boleh hidup dan ada di hari ini. Kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami, menuntun dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan kita terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita Bapak Ibu adalah apakah engkau sudah benar? Apakah engkau sudah benar? Nah saudara, sering kita saksikan dan dengar ketika terjadi pertengkaran, orang selalu berkata begini, emangnya hidupmu kamu sudah benar, sehingga kamu mau mengatur hidup saya? Ngaca dulu dong, hidupmu juga nggak benar-benar amat. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitulah sepenggal kalimat ya orang kalau sudah bertengkar. Tetapi terlepas dari hal tersebut, bukankah kita juga secara diam-diam sebenarnya memiliki pikiran dan cara pandang juga yang demikian? Kita selalu merasa bahwa benar dan tidaknya hidup kita atau hidup seseorang itu ditentukan oleh ketatnya dan usaha kerasnya dia dalam menaati atau memenuhi hukum-hukum, aturan-aturan, serta etika dan norma kehidupan yang ada dalam kehidupan ini. Ya, sehingga ketika dia tidak dapat mampu melakukannya, maka dia akan dicap atau ditandai sebagai orang yang gak benar, gitu ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, nah bagaimana cara pandang Alkitab ya, menilai dan memandang atau memahami hal ini? Ada 4 hal. Yang pertama, bahwa menjadi orang benar itu bukan karena taat aturan atau berupaya jadi orang baik, melainkan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dalam Roma 3, 23, 24 tadi dikatakan bahwa sesungguhnya kita semua sudah berdosa. Jadi sudah tidak ada lagi yang benar. Mau buat baik pun tidak benar. Mau melakukan hukum pun tidak benar. Kecuali dunia ini membenarkannya. Tetapi puji Tuhan ada disebut dalam 24. Oleh kasih karunia dikatakan dibenarkan. Ya, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah yang sesungguhnya yang menarik dan menjadi penting, menjadi poin yang utama dalam hidup kita, memahami tentang benar dan menjadi orang benar. Artinya standar ukuran kita dibenarkan dan menjadi orang benar bukan pada hukum-hukum itu dan aturan-aturan itu, juga bukan pada etika norma kehidupan itu, melainkan ada pada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang sudah menjadi substitusi, pengganti kita, yang memenuhi semua tuntutan hukum dan aturan-aturan itu serta etika itu. Dan sebagai konsekuensi dan punishment-nya, Yesus telah mati ganti kita, yang seharusnya kitalah yang dihukum dan binasa selamanya. Maka dengan demikian, oleh karena karya dan pengorbanan Kristus inilah akhirnya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dinyatakan atau dijadikan benar atau dibenarkan oleh Allah itu sendiri. Saudara, ini menjadi penting. Ada seorang berkendaraan bermotor melanggar lampu merah. Kemudian dia ditangkap dan dia ditanyai oleh polisi, "Mengapa kamu melanggar lampu merah?" Kata dia, "Habis sih saya tidak melihat ada bapak polisi di lampu merah. Lagian jalannya sepi, jadi saya terobos saja." Nah, saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Orang sungguh-sungguh ya, taat pada hukum bukan karena dia betul-betul ya mau menghargai hukum itu, tapi karena takut dihukum. Karena itu ketika ada kesempatan dia bisa berbuat yang tidak baik. Kalau tidak dilihat, maka dia akan melanggar. Maka saudara, menjadi orang benar itu kalau tanpa Kristus akan menjadi seperti orang yang melanggar tadi. Bahkan di Alkitab sudah jelas banyak yang seperti orang-orang Farisi, seperti para imam dan ahli-ahli Taurat. Itu sebabnya
Lagi-lagi bukan hukum dan aturan serta etika norma kehidupan ini yang membuat kita dibenarkan dan jadi benar, melainkan iman percaya kepada Yesus. Itu pemahaman dan dasar teologinya. Yang kedua, ciri orang benar. Kalau dikatakan orang benar pasti ada ciri-cirinya. Apa itu? Yang sangat menyolok dan sangat utama itu adalah dia sadar dirinya dan dia mengakui dirinya orang berdosa. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8. Dikatakan jika kita berkata kita tidak berdosa dan maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jadi jelas di situ. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, bahasa negatifnya adalah apabila seseorang itu tidak sadar dan mengakui kalau dia itu berdosa, dia itu butuh pengampunan, dia butuh belas kasihan Tuhan, maka dia sesungguhnya tidak benar. Ya, dia lupa diri dan tidak tahu diri. Dan ini jelas-jelas bukan orang benar. Yang ketiga, orang benar itu pasti ada gaya hidupnya, ada sesuatu yang dia hidupi selalu. Apa itu? Menjadi kekhasannya. Itulah beriman. Itulah percaya. Firman Allah berkata orang benar hidup oleh iman yang memimpin kepada iman. Kalau dia adalah orang benar, pasti dia akan menjadikan iman dasarnya. Dia berharap dari segala sesuatu dan dia menjadikan iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang sekalipun dia belum atau dia tidak lihat. Ya. Maka di dalam 2 Korintus 5 ayat 7, ya, Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Thomas. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kalau ada orang Kristen yang hidupnya selalu penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, sungut-sungut, gelisah, peragu, dan tukang protes, ya, maka tandanya dia belum mengalami kasih karunia Tuhan. Belum mengalami pembenaran dan belum mengalami, ya, anugerah Tuhan. Karena itu, ya, kalau orang benar maka orang-orang seperti ini akan dia rangkul, dia akan kasihi. Bukan dia hakimi, tapi dia akan tolong dan dia akan membawa hidupnya kepada Kristus. Dan yang terakhir, wujud atau buah atau manifestasi orang benar itu dilihat dari mana? Dari perbuatannya. Firman Tuhan berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, karena itu orang yang sudah dibenarkan Tuhan pasti akan berbuat benar. Apa itu? Pasti dia akan taat hukum. Pasti dia akan taat aturan. Pasti dia akan beretika dan pasti dia akan menghargai dan menghidupi nilai atau norma-norma kehidupan yang ada. Tetapi dengan cara pandang dan motivasinya bukan lagi karena takut dihukum atau bukan karena mau dipuji atau juga mau dianggap oleh orang lain dia itu benar. Melainkan motivasi dan tujuan dia berbuat semua itu adalah karena dia taat kepada Tuhan, karena dia bersyukur kepada Tuhan, dan karena dia mau menyatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saksi Tuhan. Maka dengan pengertian ini, mari kita merenungkan, apakah kita sudah benar? Apakah engkau sudah benar? Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan hati kami dan mampukan kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.